وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur memuja Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan terus-menerus memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa menghadiri atau datang di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, itu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian kita juga sama-sama mendengarkan khutbah Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, pada seluruh umat yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di atas dunia yang dikatakan oleh para ulama sebagai darul imtihan wal ibtila. Dunia adalah tempatnya ujian. Dunia ini penuh dengan bala. Maka siapapun yang tinggal di atas dunia ini pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan berlaku di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kemudian kekurangan dari harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang-orang yang beriman, setiap orang-orang yang telah mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian tersebut adalah tujuannya adalah untuk mengetahui siapakah yang benar dengan pengakuan iman tersebut, siapakah yang jujur dengan pengakuan imannya, dan siapakah yang dusta atas pengakuannya tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang selanjutnya, "Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar dan siapa yang dusta dengan pengakuan iman mereka. Dimana Allah Subhanahu wa taala, maka semua kita pasti akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, bukan saja manusia biasa seperti kita, bahkan manusia terbaik yang pernah muncul di atas permukaan bumi ini, dari kalangan para nabi dan para rasul, mereka pun mendapatkan ujian dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling keras, yang paling berat ujiannya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat balanya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia
berdasarkan tingkat keimanan mereka. Sebagaimana dalam kehidupan kita terdapat marhalah-marhalah, tingkatan-tingkatan pendidikan. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Yang mana setiap tingkatan marhalah ataupun pendidikan ini masing-masing memiliki ujiannya. Maka seorang guru tidak akan memberikan, seorang guru SMA tidak akan memberikan ujian anak SMA kepada anak SD. Demikian juga sebaliknya. Guru SD tidak akan memberikan ujian, yaitu anak SD untuk anak SMA. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji siapapun dari kita, melainkan akan diuji sesuai dengan kadar keimanan mereka. Dimana Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-hakim, zat yang penuh dengan hikmah, yang mana setiap dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah. Demikian juga dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, maka ini pun mengandung lautan hikmah yang begitu luas. Di antara hikmah daripada ujian dan musibah Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut dengan sebab ujian tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Dan tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa sakit, kemudian kegelisahan, rasa sedih, dan ditimpa oleh yaitu gangguan-gangguan serta merasakan gundah gulana, sampai pun duri yang menusuk kakinya, ini akan menjadi kafarah, menjadi penghapus atas dosa-dosa yang dia lakukan. Maka muslimin, jemaat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hiburan ataupun kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW kepada siapa saja yang saat ini mendapatkan musibah, kepada siapa saja yang saat ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dengan sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap kecil, yaitu duri yang menusuk kaki kita, ternyata itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan musibah yang begitu besar? Mereka diberikan ujian berupa penyakit yang ganas, kemudian hilangnya harta, meninggalnya orang-orang yang mereka cintai. Maka tentunya orang-orang seperti ini, mereka lebih layak untuk mendapatkan pengampunan atau dihapuskan dosa-dosa mereka. Tentunya dengan syarat mereka menghadapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran dan ikhlas, menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka mereka hanya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk yang senantiasa melakukan perbuatan dosa. Bukan 1-2 kali, akan tapi manusia akan terus mengulang-ulang perbuatan dosa. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Seluruh anak Adam melakukan atau banyak melakukan kesalahan. Khata kata para ulama ini adalah kaidah bahasa Arab yang merupakan bentuk sighah mubalaghah. Bentuk itu kata yang menunjukkan perbuatan yang akan sering diulang-ulang. Manusia akan selalu mengulang perbuatan dosanya. Hari ini melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, bisa jadi besok dia akan terjatuh lagi pada kesalahan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firman dalam sebuah hadits qudsi, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, sekalian selalu melakukan kesalahan di siang dan di malam hari, dan aku adalah zat yang maha mengampuni perbuatan dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni segala dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosa kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan musibah, memberikan ujian pada seorang hamba sampai ketika dia meninggal dunia, dia tidak lagi memiliki sedikit pun daripada dosa. Dia meninggal dalam keadaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini walal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Senantiasa bala, ujian akan menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya,
pada anaknya, pada hartanya, sampai-sampai ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memiliki dosa. Kemudian yang kedua, kaum muslimin hormati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah daripada musibah, yaitu musibah merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum ataupun pada seorang hamba. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Dan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa kita lakukan ketika musibah itu datang. Meskipun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwasanya kita tidak ridho dengan perbuatan tersebut, kita tidak senang dengan dengan musibah tersebut, entah itu dengan menangis berkepanjangan, mengeluarkan air mata darah, kemudian bersedih-sedih dengan waktu yang sangat lama, atau bahkan sebagian dari manusia, naudzubillah min dzalik, sampai bunuh diri karena tidak sanggup untuk menahan daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, ujian Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini, maka pasti akan menimpa kita. Karena ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan kita menerimanya dengan pasrah dan sabar. Nabi Allah alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka." Apa yang sudah menjadi takdirmu akan menimpa dirimu, maka pasti akan menimpa dirimu. Dan apa yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa dirimu. Maka Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk bersabar menerimanya. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah dari musibah, bahwasanya musibah dan ujian menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecil dan lemahnya kita sebagai manusia. Ketika tsunami datang, apa yang bisa kita lakukan? Musibah tsunami membawa harta, membawa mobil kita, kendaraan-kendaraan kita, bahkan sebagian dari saudara-saudara kita, mereka meninggal dunia. Demikian juga tatkala gempa bumi, kita lari meninggalkan harta kita, meninggalkan rumah kita, hancur rumah kita, bahkan sebagian dari saudara-saudara kita meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan yaitu penyakit, yang mana dengan penyakit ini menjadikan dia meninggal dunia. Ketika saat itu, bagaimanapun cara dia untuk mendatangkan ahli kesehatan, ribuan dokter spesialis dia hadirkan untuk mengembalikan penyakitnya, untuk menyembalikan kesembuhannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan dia akan meninggal dunia, maka dia akan pasti meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Kita kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar, Allah yang Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka tidak pantas bagi kita untuk berbuat sombong atau sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari manusia yang sombong dengan jabatannya, banyak dari manusia yang sombong dengan hartanya, sombong dengan apa yang dia miliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kun fayakun, dengan ucapan kun saja, 1 detik, 10 tahun, berpuluh-puluh tahun harta yang telah dia kumpulkan sehingga menjadi rumah yang megah, beberapa detik Allah Subhanahu wa taala bisa hancurkan itu semua. Maka tidak pantas bagi kita untuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak mau beribadah, kita tidak mau yaitu meletakkan tempat yang paling mulia ini di bawah tempat yang paling rendah sebagai bentuk ketundukan dan perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan musibah diharapkan manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan dengan sebab perbuatan dosa manusia. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu siksa atas perbuatan mereka supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari manusia yang ketika mereka mendapatkan ujian berupa kemiskinan, mereka diberikan ujian dengan kesusahan. Baik dari mereka yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, kemudian salat malam, salat tahajud, kemudian salat duha,
Kemudian mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu mereka sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan, diberikan kemewahan harta, yaitu diberikan kekayaan pada mereka, maka banyak dari manusia yang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk salat malam, jangankan untuk salat tahajud, untuk salat 5 waktu saja mereka masih keteteran. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak. Sungguhnya manusia mereka benar-benar melampaui batas ketika mereka melihat diri mereka sudah mampu. Banyak dari manusia yang ketika melihat dirinya mampu, tidak butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan atau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Ujian dunia memang terasa begitu berat. Namun itu semua tidak ada apa-apanya. Masih ada ujian yang lebih berat daripada ujian dunia, daripada ujian kehilangan harta atau meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Ujian tersebut adalah ujian yang menimpa agama kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la taj'al musibatana fi dinina." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan musibah, jangan Engkau berikan ujian di dalam agama kami. Ujian ini sangat berat. Ujian menimpa agama seorang ini sangat berat, lebih berat daripada ujian dunia. Apa di antara contoh daripada ujian atau musibah daripada menimpa agama kita? Yaitu ketika seorang hamba dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia malas beribadah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak ada sedikit pun rasa penyesalan, tidak ada sedikit pun rasa khawatir Allah akan menimpakan azab kepadanya. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak dari mereka yang ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka yaitu ujian di atas ujian tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Ketika dia malas beribadah, malah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusan, yaitu mudahkan rezekinya. Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia umur panjang. Untuk apa? Supaya dia semakin lupa. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, saya tidak butuh dengan dirinya. Aku tidak berharap hamba tersebut datang padaku. Ini bukan nikmat. Ketika seorang hamba diberikan atau seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan dunianya. Ini bukan nikmat, bukan merupakan nikmat. Ini adalah azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia kenikmatan, berikan dia yaitu kemudahan-kemudahan tersebut supaya apa? Supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini namanya adalah istidraj. Allah akan mengakhirkan azabnya. Dia tidak akan diazab di dunia, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab di akhirat, dan ini adalah yang paling parah. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan ini adalah azab akhirat yang paling besar kalau seandainya mereka mengetahui. Kemudian di antara yaitu musibah yang menimpa agama kita adalah ketika anak-anak kita mereka tidak sholat, mereka tidak paham agama, akhlak mereka rusak. Mereka tidak sholat, mereka tidak bisa membaca Al-Quran, mereka biasa-biasa saja, tidak ada rasa khawatir. Akan tetapi kalau anak-anaknya tidak pintar dengan ilmu dunia, tidak pintar bahasa Inggris, tidak pintar matematika, marahnya luar biasa. Kemudian akhlak anak-anak mereka rusak. Anak-anak perempuannya keluar tanpa batas bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia biarkan begitu saja. Tidak ada ingkarul mungkar. Dia tidak menjaga anak-anak perempuannya. Bahkan dia malah senang anak perempuan yang di bawah laki-laki yang bukan mahramnya, dan dia bangga anak perempuannya banyak mereka yang disukai. Banyak orang-orang yang sukai. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang-orang seperti ini, kata Nabi SAW, orang-orang yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi mereka masuk dalam surga. Salah satun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Di antara mereka adalah ad-dayyuth, yaitu dayyus alladzi yuqiru fi ahli al-khabith, yaitu yang membiarkan
itu keluarganya melakukan keburukan. Anak-anak dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, tidak ada rasa cemburu. Maka orang-orang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surganya, dan ini banyak sekali. Ini menjadi PR kita semua. Jangan biarkan yaitu anak-anak kita dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan biarkan mereka yaitu tidak memiliki kemuliaan. Seorang perempuan memiliki kemuliaan. Kemuliaan perempuan adalah di rumah dengan menjaga diri mereka dalam rumah-rumah mereka. Teman pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua daripada musibah dunia, terlebih lagi daripada musibah menimpa agama kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة.